teman-teman, perkenalkan nama saya Abdi dari kelas 11 D. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab konflik sosial. Tetapi sebelum kita masuk ke faktor-faktor penyebab konflik sosial, langkah baik kita memahami dulu apa itu konflik sosial secara singkat. Konflik sosial adalah benturan atau ketidaksepakatan antara individu, kelompok, atau komunitas yang muncul akibat perbedaan dalam nilai, kepentingan, atau tujuan. Konflik sosial dapat timbul dalam berbagai konteks, seperti perbedaan etnis, budaya, ekonomi, politik, atau agama. Singkatnya, konflik sosial dan perselisihan terjadi antara suatu pihak dengan pihak lain karena adanya perbedaan pemahaman. Nah, setelah kita memahami apa itu konflik sosial, ayo kita cari tahu apa saja faktor-faktor penyebabnya. Konflik memiliki berbagai penyebab yang kompleks dan sulit dideskripsikan secara rinci. Sumber konflik melibatkan perbedaan ciri-ciri individu seperti fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, dan keyakinan. Konflik dianggap sebagai bagian wajar dalam masyarakat. Setiap masyarakat mengalami konflik antara anggota atau dengan kelompok lainnya. Sumber konflik dapat bersifat rasional atau tidak rasional. Yang dapat disebabkan oleh tidak. Konflik melibatkan tiga hal. Yang pertama adalah kebutuhan, nilai, dan tujuan. Kedua adalah pelanggaran kepercayaan seperti kekuatan, pengaruh, uang, waktu, uang, dan popularitas. Yang ketiga adalah persaingan, terutama ketika terjadi persaingan untuk hak istimewa dan ketika sumber daya menjadi terbatas. Beberapa pandangan menyatakan bahwa konflik timbul karena perebutan sumber daya yang terbatas atau ketimpangan dalam masyarakat, khususnya antara kelas atas dan kelas bawah. Selain itu, perbedaan kepentingan, kebutuhan, dan tujuan individu juga dianggap sebagai pemicu konflik. Selain itu, Sudino Sukanto juga mengemukakan sebab-sebab terjadinya konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan antar perorangan. Konflik dapat muncul akibat perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat antar individu. Keunikan dan perbedaan antar individu menciptakan potensi konflik dalam interaksi sosial. Contoh, pada saat diskusi, suatu pihak memberikan pendapat, namun satu pihak lain memiliki pendapat yang bertentangan. Hal ini dapat menimbulkan konflik. Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku individu atau kelompok. Tidak pengertian dan tidak menerima terhadap perbedaan kebudayaan dan dapat menyebabkan konflik sosial. Banyak contoh dari hal seperti ini adalah konflik antar suku di suatu daerah karena kebiasaan yang berbeda. Yang ketiga adalah bentrokan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan lainnya. Setiap individu atau kelompok memiliki kebutuhan kepentingan yang berbeda, dan konflik muncul ketika kepentingan tersebut saling bertentangan. Yang keempat adalah perubahan sosial yang terlalu cepat. Perubahan sosial yang cepat dapat menyebabkan gejolak dan konflik sosial. Ketidaksiapan dan keterpikiran masyarakat terhadap perubahan yang terlalu cepat dapat memicu ketidaksetujuan dan konflik. Contoh paling jelasnya adalah munculnya protes atau aksi demonstrasi ketika harga BBM naik secara tiba-tiba. Hal ini terjadi karena masyarakat masih belum siap untuk menerima naiknya harga BBM yang naik secara tiba-tiba itu. Selain beberapa hal di atas, ada juga proses sosial di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik, yaitu yang pertama adalah persaingan. Persaingan baik individu maupun kelompok bertujuan mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian. Terdapat dua jenis persaingan, persaingan pribadi dan persaingan kelompok. Persaingan melibatkan beberapa aspek, seperti persaingan di bidang ekonomi, kebudayaan, kehidupan peran, dan persaingan ras. Persaingan di bidang kebudayaan. Persaingan antara dua kebudayaan untuk memperebutkan pengaruh di suatu wilayah. Ini dapat terjadi antara kebudayaan pendatang maupun penduduk asli. B. Persaingan kedudukan dan peran. Terjadi ketika individu atau kelompok memiliki keinginan untuk diakui dengan kedudukan dan peran yang terhormat di masyarakat. Contohnya persaingan para camat kepala desa. C. Persaingan ras. Melibatkan perbedaan ras dan dapat menghasilkan seleksi kelamin dan sosial. Menjalankan keinginan kompetitif, menyampaikan nilai-nilai yang menjadi pusat perhatian, dan menyaring warga golongan fungsional untuk pembagian kerja yang efektif. Fungsi persaingan. Persaingan dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah makin kuatnya solidaritas kelompok. Persaingan yang jujur dapat meningkatkan solidaritas kelompok, memungkinkan individu saling menyesuaikan diri dalam hubungan sosial. B. Dicapainya kemajuan. Persaingan mendorong kemajuan terutama di masyarakat maju, karena individu terdorong untuk bekerja keras dan berperan aktif. C. Terbentuknya kepribadian seseorang. Persaingan yang jujur dapat membantu kepribadian seseorang. Namun, persaingan juga dapat menciptakan disorganisasi jika tidak diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi.
Setelah persaingan kita masuk ke kontravensi. Kontravensi berasal dari bahasa Latin yang berarti menghalangi atau menantang. Tujuannya adalah menghalangi pihak lain mencapai tujuan tanpa maksud menghancurkan pihak lain. Ada 5 macam bentuk kontravensi menurut Leopold von Weiss dan Howard Becker. Yang pertama adalah kontravensi umum, melibatkan penolakan, keengganan, perlawanan, perebutan menghalangi, protes, gangguan-gangguan, dan kekerasan. Yang kedua adalah kontravensi sederhana, termasuk menyangkal pernyataan pihak lain di depan umum, memaki-maki orang lain di selebaran, mencerca, dan memfitnah. Yang ketiga adalah kontravensi intensif, dilakukan dengan menghasut, menyebarkan isu, dan mengecewakan pihak lain. Yang keempat adalah kontravensi rahasia, melibatkan pengkhianatan dan mengumumkan rahasia pihak lain. Yang kelima adalah kontravensi taktis, dilakukan dengan mengucapkan lawan dan mengganggu pihak lain. Selain pendapat di atas, ada juga beberapa pendapat para ahli lain mengenai faktor penyebab konflik. Menurut Anoraga, Baron dan Brian, Sutopo, dan Schmuck, faktor penyebab konflik mencakup A. Perbedaan pendapat. Jadi ketika masing-masing pihak merasa benar, tidak mau mengakui kesalahan, dan dapat menimbulkan rasa kurang enak serta ketegangan. B. Salah paham, timbul ketika tindakan yang sebenarnya baik dianggap sebaiknya oleh individu lain. C. Ada pihak yang dirugikan, masing-masing pihak merasa dirugikan, menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan kebencian. D. Perasaan sensitif, seseorang yang terlalu perasa dan sering menyalahartikan tindakan orang lain. Ada faktor-faktor penyebab konflik yang lain termasuk perebutan sumber daya, pembalasan dendam, atribusi kesalahan dalam berkomunikasi, dan banyak lainnya. Schmuck juga menyebut 4 kategori konflik dalam organisasi, yaitu perbedaan fungsi dalam organisasi, pertentangan kekuatan, perbedaan peranan, dan tekanan eksternal pada organisasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan, dan bila ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf, saya tidak berniat menyinggung sama sekali. Untuk perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.